Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Romeo Martin Ano di konten Romeo Keren. Romo Martinus Emmanuel Ano, Kopi Enak, Renungan Tren, edisi Rabu, 27 November 2024. Pada tempat pertama, pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Romeo Martin Ano di konten Romeo Keren. Romo Martinus Emmanuel Ano, Kopi Enak, Renungan Tren, edisi Rabu, 27 November 2024. Pada tempat pertama, terima kasih untuk Anda yang telah memberikan hak suara sebagai bentuk ungkapan rasa cinta yang besar kepada bangsa dan negara, juga kepada daerah Anda dengan pilkada yang sudah dilalui. Semoga suara Anda menjadi voice of the voiceless, dan semoga suara Anda juga bisa menjadi voice of the voice of God, suara Tuhan dan suara kaum kecil yang bisa memilih pemimpin-pemimpin yang pantas dan layak untuk memajukan bonum comune atau kesejahteraan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus menarik perhatian kita untuk sebuah situasi dan kondisi atau keadaan dalam hidup yang sering menakutkan karena kita tidak mampu menghadapi hal itu karena memang kemampuan kita tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Dalam Injil kita mendengar Yesus berbicara dan berkata kepada murid-muridnya akan sebuah kondisi yang susah untuk dihadapi dan sulit untuk dihadapi oleh para murid, tapi Tuhan meyakinkan mereka dengan sebuah tips. Terutama ketika Yesus bicara begini, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Ada dua kata kunci yang bisa kita maknai dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, teguhkan hatimu dan memakai kesempatan yang menakutkan sebagai sarana untuk bersaksi. Bersaksi tentang ketangguhan iman, bersaksi tentang keteguhan hati kita, bersaksi tentang Allah yang berbicara dan bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu, memang kalau kita berpikir lebih dalam dan lebih jauh, kita harus mengerti dan paham bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, dan Tuhan tahu kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan Tuhan juga tahu caranya menguatkan kita dan memampukan kita ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi batas yang tidak mampu kita hadapi dengan kemampuan kita. Nah, ada kondisi-kondisi dalam hidup seperti yang diungkapkan oleh Yesus yang juga sering kita alami, yang membuat kita takut, tidak mampu menghadapi, merasa underdog, atau bahkan ada istilah kalah sebelum bertanding. Mungkin karena kita tidak percaya diri dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi itu paling penting. Rasa takut itu makin mencuat dan menguat di dalam diri kita, itu terjadi karena kita tidak atau kurang percaya diri, atau tidak dan kurang percaya kepada Tuhan. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, supaya memakai kesempatan untuk bersaksi, dan yang paling penting, teguhkan hati. Teguhkan hati itu artinya gini, bangkitkan kepercayaan diri, dan tingkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan yang akan bekerja di dalam diri kita. Maka Yesus bilang apa? Teguhkan hatimu, jangan dulu memikirkan kata-kata pembelaan, karena justru kata-kataku lebih hikmat akan dituangkan kepadamu, sehingga ketika kamu berpikir dan berbicara, apapun yang kamu katakan tidak dapat dibantah dan ditolak oleh lawan-lawanmu. Jadi, Tuhan tuh mengerti dengan keterbatasan kita. Yang paling penting justru dalam keterbatasan, kita tetap membangun kepercayaan diri dan kita tetap terus meningkatkan kepercayaan kita ke dalam campur tangan dan penyelenggaraan Tuhan yang memampukan ketidakmampuan kita.
Mungkin juga dalam hal ini kita perlu selalu percaya bahwa kita tidak akan pernah seorang diri, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan berjuang seorang diri. Kalau kita selalu percaya dan menggantungkan diri pada Tuhan, Tuhan akan selalu bekerja yang terbaik di dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik, bahkan sesuatu yang mungkin bagi kita itu tidak mungkin kita lakukan, tetapi selalu mungkin bagi Allah. Yang kedua, ada sebuah konsekuensi dari percaya kepada Tuhan atau menjadi pengikut Yesus. Bahwa seperti Yesus, tidak semua orang suka. Bahkan orang sangat membenci dan ekspresi dari kebencian kepada Yesus itu berpuncak pada penyaliban. Jadi Yesus yang adalah Tuhan saja, yang banyak buat baik dan benar, yang banyak berbuat berbelas kasih tetap dibenci. Apalagi kita manusia yang bukan Tuhan. Tapi dengan ini Yesus mau meneguhkan dan menguatkan kita untuk tidak usah takut. Bahwa ketika kita dibenci karena kita murid Tuhan, murid Yesus, tidak usah takut karena toh kebencian tidak mengalahkan cinta. Rasa benci orang untuk menyalibkan Yesus kemudian tidak berakhir dengan kematian. Dan justru dalam penderitaan disalib dan dipaku disalib, Yesus menunjukkan cinta yang lebih besar yang bisa mengalahkan kebencian. Ketika dari atas salib seperti ini, Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi cinta yang mengalahkan kebencian. Tapi tidak mungkin juga kita memiliki rasa cinta yang mampu mengalahkan kebencian kalau kita tidak menyatu dengan Yesus. Jadi Yesus bilang, percaya kepadaku itu penting. Percaya bahwa aku bisa membantumu itu penting. Dan cara terbaik untuk menyenangkan Yesus, Bapak Ibu, kalau Anda sering berdoa novena Hati Kudus Yesus, di bagian akhir dari rumusan doa itu tertera kata-kata begini dari Yesus. Bila kamu ingin menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Dan bila kamu ingin lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Jadi, dua kata kunci. Percaya kepada Yesus dan selalu berharap kepada Yesus. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak usah takut dengan orang yang membenci kita, karena kita menjadi pengikut Kristus, karena bersama Kristus kita akan mampu mengalahkan kebencian dengan cinta. Dan Yesus bilang apa di bagian akhir? Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Ya, bertahan. Ini kata kunci. Kita sulit untuk menjaga pertahanan kita ketika kita sedang diterpa oleh badai, ketika kita diselimuti oleh situasi batas dan situasi sulit dalam hidup, atau bahkan ketika kita sedang dibenci. Susah untuk bertahan. Karena rasa benci, rasa sulit, rasa sukar yang kita hadapi membuat kita kadang-kadang ciut, down. Maka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, kepada kita Yesus mau mengatakan, ayo percaya diri, percaya kepada Tuhan. Tetap bertahan dalam kesadaran bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri. Tuhan akan selalu lebih setia menemani dan menguatkan kita kalau kita punya kesetiaan untuk bertahan dalam iman kepada Tuhan. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Tuhan memberkati. Romeo Martin Ano dari Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Jangan lupa kopi dulu.